Halo guys, apa kabar? Kita bertemu kembali ya. Nah, kali ini kita masih membahas tentang tes intelijensia umum. Ini kelanjutan dari tes kemarin yang kita udah latihan tes intelijensia umum, tapi kita belajar tentang sinonim. Kemarin kan kita udah belajar sinonim, yaitu persamaan kata kita udah tes juga, kita udah tahu bahwa hasilnya itu 74% benar. Minimal kan TU ini ya 45% ya poinnya ya benar. Jadi kita TU harus benar 80. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai topik yang berbeda, yaitu antonim. Nah, apa itu antonim? Antonim itu lebih pada lawan kata. Jadi apa yang menjadi lawan kata nanti ditunjukkan satu kata, misalnya kayak kita cari lawan katanya apa, miskin. Nah, jadi sekarang di antonim ini kita belajar juga nanti pilihannya itu ada kata-kata yang memang umum kita sering pakai, jadi kita bisa cari tahu dengan mudah antonimnya. Tapi kadang kata-katanya ini yang juga jarang dipakai. Nah, yang lebih susah lagi, kata-katanya udah dia jarang dipakai dan dia lebih mirip-mirip. Nah, nanti kita lihat di simulasinya, oke? Nah, kali ini kita akan melakukan contoh dari sinonim ini bisa kalian lihat ya, nanti digambar. Misalnya antonim, salah, antonim. Jadi contohnya nih, kontradiksi. Nah, kontradiksi ini lawan katanya apa? Pilihannya ada proaktif, provokasi, konvergensi, pertentangan, solusi. Kontradiksi, kita harus tahu artinya dulu. Artinya kan dia berlawanan ya, bertentangan. dua titik atau dua pendapat atau dua titik bertentangan. Nah, jadi kalau dia mau artinya lawan katanya dari bertentangan, berarti sama, sinergi. Nah, atau searah. Nah, dia pilihannya yaitu konvergensi. Oke. Itu contohnya yang pertama. Contoh yang kedua, kolektif. Nah, apa lawan kata kolektif? Pilihannya pertama individual. Oh ya, sebelumnya kontradiksi itu termasuk dari yang tadi ya, kontradiksi itu termasuk dari kata-kata yang emang jarang dipakai, dan pilihannya pun ini menurut saya mirip-mirip gitu ya, proaktif, provokasi. Kalau kita nggak tahu bisa terjebak gitu. Nah, yang kedua kolektif. Kolektif ini lawan katanya apa? Pilihannya ada individual, gotong royong, perhiasan, tunggal, jamak. Nah, kolektif ini kan berarti artinya adalah bersama-sama. Nah, kalau artinya bersama-sama, lawan katanya berarti sendiri-sendiri atau individual. Jadi jawabannya tadi A. Yang terakhir, nah ini kata yang termasuk jarang dipakai dan agak mirip-mirip dengan yang lain. Misalnya kohesi. Kohesi itu gaya apa? Nah, pilihannya ada gaya tarik, gaya tolak, konduksi, adisi, adesi. Nah, kohesi itu lawan katanya apa? Nah, dengan kohesi itu kan artinya itu gaya tarik menarik ya antara molekul sejenis. Jadi ini sangat rumit. Kalau kita nggak terbiasa mendengar, ya kita pasti bingung. Kita bisa aja nanti kohesi kita pilih malah gaya tarik, karena memang gaya tarik, tapi karena kita tidak tahu kohesi tadi, kita malah milihnya sinonimnya bukan antonimnya. Nah, jadi gaya tarik yang kohesi itu kan gaya tarik antara dua jenis benda yang sejenis, dua jenis atom atau massa molekul. Nah, jadi karena dia sejenis, berarti lawan katanya yang tidak sejenis. Apa itu? Adesi. Oke, itu. Oke, itu 3 pertanyaan contoh. Nah, nanti kita akan lakukan simulasi. Ada sekitar, untuk antonim ini ada 50 soal juga. Jadi kita akan isi seperti yang kemarin. Nanti saya akan tunjukin soal-soalnya. Setelah itu kita akan evaluasi jawabannya, benar berapa, salah berapa. Baru setelah itu kita lihat presentasi jenis soal yang benar, apakah mencapai minimal target
Nah, jadi kalau targetnya kemarin untuk sinonim 74%, mudah-mudahan antonim bisa lebih tinggi lagi. Nah, oke. Ya, kita akan mulai. Oke guys, jadi ini ya soal-soal antonimnya. Jadi dia ada 50 soal. Kita akan bahas kali ini. Nah, jadi untuk yang pertama nih, kita akan kerjain dalam waktu kalau 30 soal total TU kan berarti dia dikerjain dalam waktu sekitar 25 sampai 30 menit. Nah, kita usahakan nih kalau 50 soal berarti kita 40 sampai 45 menit ya. Mudah-mudahan segera selesai. Oke, ini kita mulai dari menit pertama. Nah, oke, sekarang kata pertama nih. Carilah antonim atau lawan kata, jangan salah ya. Kalis. Wah, kalis itu kemarin kan suci ya. Nah, berarti sekarang kalis itu, wah, kurang tahu nih saya. Nah, kalis itu suci berarti B aja deh, berkilat. Nah, esensial ini saya kurang tahu ya. Tadi kalis itu esensial itu kan artinya penting ya. Nah, kalau dia penting lawan katanya berarti utama, penting, dasar. Saya nggak tahu nih benar atau enggak, agak susah ya antonim ini ya. Imbal, imbal kemarin kan balasan. Tumbal, pincang, seimbang. Kalau imbal berarti kan seimbang aja deh. Aduh, banyak salah nih saya. Nah, kalau Hasan, Hasan kemarin kan elok, berarti sekarang buruk. Syak, syak itu berarti kurang. Nah, kita kembali, kita 5 tadi syak, asal lagi 6 arif. Arif itu kan berarti bijak ya, berarti lawan katanya pandir. Nah, nggak kelihatan ya. Ini nomor 7 terbit. Berarti terbit itu kan muncul, berarti bahasanya lawan katanya tenggelam. Oke, 8. Kedengaran ya persinnya ya. 8 melankolis. Berarti dia kan melankolis itu sedih, senang. Aman berarti kan lawan katanya, tadi saya nggak bacain ya. Aman pilihannya itu ada bebas, bahaya, tertib, disiplin, tersembunyi. Nah, aman itu kan berarti lawan katanya bahaya ya. 10 asak, lawan katanya pilihannya ada penuh, kosong, luang, longgar, masa. Nah, ini saya kurang tahu nih asak nih. Tapi kalau kita lihat nih, ini ada pilihan-pilihan yang mirip-mirip nih. Kosong, luang, longgar itu kan mirip-mirip tuh. Nah, masa sama penuh itu berarti kita pilih A aja deh. Ini nebak-nebak ya. Nah, nomor 11. Mukadmah, mukadimah tuh kali ya, pembukaan kali kan itu undang-undang dasar tuh misalnya. Nah, lawan katanya berarti pilihannya ada pengantar, sambutan, salam, penutup, kesimpulan. Nah, kalau tadi pembukaan berarti penutup ya, mukadimah bukan kesimpulan, jangan salah. Nah, sekarang berikutnya ini normal. Normal pilihannya bebas, menyimpang, umum, sesuai, pas. Normal itu kan
kalau kita lihat mirip-mirip dia sama dengan umum, sesuai, pas, atau umum sesuai sama pas. Normal berarti lawannya menyimpang, B. Nah, kemudian 13 datuk. Datuk itu kan kayak kakek gitu ya. Lawan katanya pilihannya ada opa, tante, taupekong. Wah, ini saya kurang tahu nih ya, taupekong. Malaikat sama nenek. Saya pilih nenek aja deh karena kan datuk tadi kakek. Nomor 14, Lilliput. Lilliput ini kan orang kecil ya. Kayak peri-peri gitu ya. Jadi pilihannya ada udara, besar, raksasa, sama ini yang angin sama massa nih. Nah, tadi kan Lilliput itu berarti orang kecil tuh, berarti raksasa dong, C ya. Nampaknya makin kesini makin lumayan bisa dijawab. Tadi susah, banyak yang saya nggak tahu. Nah, ini laha. Laha itu apa lagi ini laha ya? Pilihannya ada luhur, lugut, dahak, wangi, merekah. Kalau kita lihat ini alternatifnya luhur, wangi, merekah itu kan kayak positif ya. Saya pilih lugut aja lah, nggak tahu saya lugut apa. Bahala. Itu bahala tuh saya tahu tuh. Bahala itu kan tua, lama, ya kan jadul. Pilihannya ada kala, masa, dulu, sejarah, nanti, modern. 16 berarti E, modern. Taksa. Taksa itu lah, artinya saya kurang tahu. Banyak banget yang saya nggak tahu ya. Lawannya ada pilihannya satu, ganda, ambigu, lurus, gantung. Satu, ganda, ambigu, lurus, gantung. Taksa. Bikin ganda aja deh. Karena ini ada dua kata yang lawan kata, satu sama ganda, bisa jadi antara dua itu ya jawabannya ya. Karun. Karun itu kan biasa di harta karun. Nah, tapi ini ada karun, ada pilihannya harta, nggak mungkin. Karena itu satu kata. Kekayaan, miskin, sah, timbunan. Harta karun berarti kan harta yang tertimbun. Yang rahasia. Berarti kalau kita pilih ini kekayaan sama miskin itu kayaknya dua lawan kata. Harta karun, harta kekayaan, harta sah, harta timbunan. Kita pilih dia aja deh, harta sah. Karena harta karun itu kan biasanya nggak sah ya. Yuana. Kayak nama mama ya. Pilihannya masalahnya ada anak, bayi, muda, lansia, ibu. Yuan. Anak sama bayi, muda, lansia, ibu. Saya nggak tahu Yuana ya, tapi saya pilihnya kayaknya lawan katanya lansia aja deh. Bangkrut itu miskin, kaya, harta, sukses, mantap. Pilihannya berarti bangkrut itu sama dengan kalau dia bangkrut berarti kan gagal, bisa jadi sukses. Nah, ini nggak tahu nih antara sukses sama kaya, cuman saya pilih sukses aja deh. Jongos. Jongos itu kan biasanya kayak buru gitu ya, atau budak gitu. Nah, pilihannya ini ada bujang, budak, pelayan, tuan, juragan. Ada dua ini, tuan sama juragan lawan katanya. Yang benar jongos, berarti tuannya dong ya, bukan juragannya. Di tuan. Tebak-nebak. Garda. Ini Garda ya, ini kelihatan nggak? Oke. Garda itu kan pasukan ya. Pilihannya ada pengawal, pemimpin, massa, urutan belakang.
Saya pilih pemimpin aja lawan katanya ya. Lakon. Lakon itu kan peran ya. Nah, jadi pilihannya ada antagonis, protagonis. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Sebenarnya kalau ada lawan kata dan sinonim serba salah juga, bisa jadi itu bukan jawabannya. Artis pembantu wayang. Lakon itu kan seperti artis ya. Perannya itu. Nah, lakon. Lawan kata. Kalau peran lawan katanya artis kali ya. Saya bingung antara artis atau wayang nih. Kalau lakon kan manusia yang peranin. Saya pilih wayang aja lah. Mitra. Mitra. Pilihannya ada kawan, lawan, saingan, rekan, pasangan. Berarti saingan. Mirip-mirip nih, kawan, lawan. Mitra itu bisa lawan ya. Lawan atau saingan? Mitra. Wah, kalau kawan, rekan, pasangan kan itu sinonimnya. Antara lawan sama saingan, yang mana nih? Lawan sama saingan. Bisa jadi mitra, bermitra, bersaing. C aja deh. Nah, Jemawa itu kan lebih ke arah sombong ya. Nah, pilihannya juga ada sombong nih. Itu kan itu sinonim bukan antonim. Sombong, ikut perkara, baik, lembut. Kalau sombong ikut sama perkara kan berarti bukan. Sombong bukan juga, berarti jemawa antara baik sama lembut. Jemawa itu lebih ke arah kasar juga kan ya. Kita pilih lembut aja deh. Terbaik. Presensi berarti kehadiran. Pilihannya ada absen, pulang, kehadiran, kepulangan, catatan. Kepulangan. Kayaknya banyak salah nih antonim ya. Nihil. Pilihannya kosong, satu, penuh, ada, hadir. Penuh. Nihil itu kan kosong, berarti lawannya penuh dong. Ada sama hadir sama. Ada sama hadir. Nggak mungkin. Buyung itu kan anak ya. Pilihannya ada anak, laki-laki, pemuda, upik, ujung. Upik apaan ya? Buyung itu kan laki-laki ya. Berarti upik lah, upik. Neo, kelihatan nggak? Mana Neo. Nih, 29 ya. Udah jauh nih, kita baru 13 menit. Kurang. Neo itu kan baru ya. Nah, terbaru. Pilihan ada 1, mutakhir, terakhir, pertama, mutlak. Nah, karena Neo yang pertama berarti C terakhir. Neo. Hilaf. Siapa nih yang sering hilaf? Pilihannya ada salah, benar. Itu sinonim. Alpa, sinonim juga. Kosong, mungkin sinonim. Maaf, benar. Berarti benar. 30 benar. Nah, amatir. Pilihannya ada ahli, dadakan, khusus, langsung, pengamatan. Nah, kalau saya ini ahli dong, lawan katanya amatir. Brilian. Pilihan katanya ada cerdas, dungu, pandai, cemerlang, tinggi. Cuman satu nih yang nggak benar nih, dungu. Si dungu. Ilusi itu
kita melihat sesuatu yang tidak ada. Pilihannya ada delusi, mirip-mirip. Cuman delusi itu waham, ya. Inflasi, ini nggak berhubungan nih ekonomi nih. Eklamasi nggak berhubungan. Nyata sama halusinasi. Ilusi sama halusinasi agak mirip. Bedanya ilusi itu dari yang nggak ada dianggap ada. Misalnya nggak ada wangi-wangian atau nggak ada dilihat hantu, lihatnya ada. Tapi kayak halusinasi itu misalnya kayak dilihat ini wanginya wangi, ternyata wangi masakan, ternyata dicium wangi bau yang serem-serem gitu, bunga-bunga, ternyata salah, itu halusinasi. Jadi ilusi itu yang tidak ada kan, berarti jawabannya yang nyata D. Dogma itu adalah sejenis peraturan, peraturan yang tidak tertulis kayaknya ya. Ada jawabannya, ada diskursus, pendidikan, ilmu, paksa, paham. Dogma itu sesuatu yang disepakatin bersama. Jadi lawan katanya kemungkinan paksa. Eklektik, ini saya nggak tahu apa eklektik ya. Gradien, jelek, bagus, gradul, gres. Wah, ini saya benar-benar nggak tahu nih. Jelek sama bagus itu kan ada. Pilih gradul aja deh. Salah. Epigon, epigon nggak tahu lagi nih saya nih. Saudara-saudara. Epigon, epi itu kan epicentrum, pusat. Epidermis. Epi berarti lawan katanya poligon. Epi itu kan berarti satu titik ya. Logo seniman maestro. Saya pilih poligon deh, A, karena epi itu sepertinya satu gitu ya. Berikutnya galat. Astaga, ini tidak tahu lagi nih apa galat ini. Ada salah, cacat, sempurna, ralat, statistik. Saya pilih salah aja. Salah, ralat, cacat. Salah, cacat, ralat aja lah. Ini saya kurang tahu ya galat apa. Manual, oke. Manual itu berarti kan masih dipergunakan dengan tangan. Pilihannya modern, masif, mesin, impulsif, pabrik. Manual berarti mesin dong. Lugas itu kan berarti belak-belakan, terbuka gitu kan. Objektif, tegas, ada tegas, ada dua. Lugu dan rumit. Lugas itu kayaknya tegas sama lugu itu kan dua kata yang berantonim ya. Lugas itu beda. Lugas itu kayak simple gitu ya, sederhana. Saya pilih jawabannya rumit aja lah. Oke. Aduh, Yutri. Oke guys, jadi 39 tadi lugas, dia rumit, saya pilihannya. Antonimnya sekuler. Jadi sekuler itu kan menurut saya duniawi ya. Jadi saya antonimnya ada pilihannya, ada agama, dunia, rohani, paham, pemisahan. Jadi buat saya ini agama. Kemudian stagnan itu opsinya ada aktif, dinamis, bergerak, tetap, berubah. Stagnan itu kan dia tetap ya, jadi dia stagnan itu lebih ke arah dinamis. Stagnan atau bisa bergerak, bisa berubah, banyak ini. Saya pilih dinamis saja. Atau kayaknya C, bergerak deh. Stagnan itu kan berhenti, mentok gitu, ya kan? C.
Nah, setem. Apa ini setem? 42, setem. Baru pertama nih saya kata setem. Pilihannya sumbang, gagap, timpa, pincang, lugu. Pincang, lugu. Apa itu pincang, lugu? Pincang, lugu, setem. Saya nggak tahu, ngarang aja lah ini. D, pincang. Oke, berikutnya siau. Siau. Saya tidak tahu lagi nih. Pilihannya ada Cina, sipit, putih, panas, gersang. Siau. Gersang deh. Banyak yang nggak tahu ya. Yang tahu nih kelemahan nih. Karakteristik berarti dia sifat-sifat. Nah, antonimnya berarti pilihannya ada khas, umum, perbedaan, ciri umum. Karakteristik umum ada 2 dia. Berarti karakteristik itu kan ciri atau khas. Nah, berarti mungkin B, umum kali ya. Atau E. Karakteristik. Nah, dia tuh dia sama umumnya. Rancu 45. Rancu pilihannya campur, aduk, kacau, satu, teratur. Rancu itu kan kayak nggak jelas ya. Rancu itu kayak abstrak, cuman nggak ada pilihan antonimnya nih. Campur aduk sepertinya enggak ya, campur aduk. Kacau, satu, teratur. Teratur, satu, kacau. Rancu kayaknya teratur aja deh. Rancu itu kan kayak bimbang ya nggak, rancu nggak jelas gitu kan. Atau satu aja ya, satu, coba D deh, satu aja. Bejat. Bejat itu kan tidak terhormat ya. Baik, rapi, rajin, hormat, adil. Nah, hormat aja lah deh. Bejat itu jahat, adil. Skeptis. Pilihan skeptis itu kan dia tidak peduli, cuek. Pilihannya ada ragu, ajaran, ingin tahu, yakin, egois, ingin tahu. Soliter itu sendiri. Pilihannya ada soldier, enggak maksudnya. Tentara, panas, sendiri, kelompok. Soliter berarti kelompok nih. Dia karena ada soldier, tentara, kira soldier. Transisi itu kan perpindahan, berarti lawan katanya pilihannya ada penetapan, peluruhan, pergantian, perpindahan, persaingan. Nah, berarti kan penetapan. Kalau transisi pindah, tetap. Ultima itu kan berarti yang tadi nggak kelihatan yang ini ya. Ultima itu ada peringatan, awal, final, akhir, berita. Ultima itu kan yang paling puncak, akhir. Nah, jadi berarti awal B. Tadi kayaknya ada yang nggak kelihatan ya jawab pertanyaannya ya, ini ya nomor 46 sampai 49 ya. Oke. Sekarang kita akan cek jawabannya apakah benar. Nah, kita akan cari kunci jawabannya. Nih. Oke. Mudah-mudahan banyak yang benar. Minimal sesuai kebutuhan 46% lah. Tadi oke, kalis kan artinya suci, bersih, murni nih. Lawan katanya berarti berkilat. B.
Wah, ini tebak-tebakan saya benar juga nih. Berarti kan tidak berkilat. Kalau lawan katanya tidak berkilat atau bersinar karena tersaput sesuatu tentang kaca, barang atau tidak dapat kena air, tidak dapat basah, tidak dapat kena penyakit, terhindar dari bahaya. Kalis berkilat. Kalis suci berarti berkilat ya. Oh, jadi dia suci. Berkilat itu kan cahaya ya. Tapi kenapa? Nggak ngerti lah. Esensial. Arbiter. Esensial itu kan mendasar, kiri arbiter, saya salah. Imbal. Seimbang. Oh benar. Imbal itu berarti imbal balik. Imbal balik kan berarti sama-sama. Tapi kalau imbal berarti artinya miring ke satu pihak, bengot. Tidak bundar. Mana nomor 2? Nomor 3. Tidak bundar. Tidak seimbang. Berat sebelah. Oh, imbal itu berat sebelah. Jadi kalau lawan katanya berarti seimbang. Hasan, cantik kalau buruk, benar dia. Syak, ragu, kurang percaya artinya. Syak. Jadi lawan katanya percaya. Salah saya ya. Tadi ini curiga, tidak yakin. Oh, syak itu berarti ragu. Syak. Arif, cerdik, pandai, pandir. B, benar ya, pandir. Terbit, timbul, naik, keluar, benar. Jawabannya E, benar saya. Tenggelam, jawabannya terbit, tenggelam. Melankolis. Ini melankolis nih. Berarti dalam keadaan pembawaan yang lambat, pendiam, murung, sayu, sedih. Jawaban A, senang, benar. Aman, bebas dari bahaya, bebas dari gangguan. B, bahaya, benar. 10. Asak, berarti padat, penuh. Oh, asak itu penuh, padat, sesak. Asak, sak, sak, sak. Jawabannya kosong. B, salah saya. Berarti dari 7 pertanyaan, 10 pertanyaan, salah 3. Lanjut, nomor 11. Pembahasan dari mukadimah, kan pembukaan, berarti penutup. D, benar. Normal berarti menyimpang. Oke. Sesuai aturan ya. Nah, lawan katanya menyimpang. 13. Kelihatan kah? Oke. Datuk, orang tua, kakek, aki. Nah, nenek. Oh, benar, saudara-saudara. 14. Liliput, orang yang kecil-kecil, benar. Berarti raksasa, benar sekali, saudara. Nah, ini mulai yang susah nih. Terbayang-bayang ya, sorry. 15. Lahak, berarti bau busuk, wangi. D. Wah, salah saya. Lahak berarti bau busuk, lahak. Oke. 16. Baheula, lama, modern. Jawabannya E, benar. Oke. Taksa. Taksa berarti mempunyai makna lebih dari satu. Kabur atau meragukan. Ambigu. Taksa 117. Salah saya. Pilihan yang saya jawab apa ya? Taksa. B, ganda. Oh, berarti malah sinonim yang saya pilih ya. 18. Karun, berarti orang yang kaya raya pada zaman Nabi Musa. Akibat kesombongannya, ia dan harta bendanya tertimbun tanah. Loh, ada orangnya memangnya berarti ya? Tidak diketahui asal-usulnya atau tentang harta temuan dan sebagainya. Tidak sah tentang perolehan atau pendapatan. Jadi ya, karun berarti sah. D. Oh, benar saya. Harta karun, harta tidak sah. Tebak-tebakannya bener dong. Nggak kebaca ya. Nah, 19. Yuwana berarti muda, anak-anak.
lansia. D. Bener lagi dong tebakannya saudara-saudara. 20 bangkrut sukses, bener D ya kan. Jadi salah 2. Lumayan. Nomor 21 jongos berarti pembantu laki-laki. Tuan. D lagi. Mantap ini. Semoga seperti ini terus sampai selesai dan bisa lulus. Kok boleh kabur? Oke ya, kita kemudian garda 22 pemimpin garda OB. Wah, benar ya. Garda pasukan ya, pemimpin tahun katanya. Garda itu pengawal. Oke. 23 lakon berarti peristiwa atau karangan yang disampaikan kembali dengan tindak tanduk melalui benda perantara hidup. Bener kan, saya manusia. Jadi lawan katanya antagonis. Peran utama karangan bagus cerita salah. Harusnya kan atau suatu boneka. Jadi dia bisa benda hidup atau boneka, wayang. Berarti lakon itu bisa oleh manusia, bisa. Lakon berarti protagonis ya, antagonis. Jadi aktor utamanya dia. Tapi kan peran utama bukan berarti selalu protagonis ya. Pembahasan dari mitra sahabat lawan. B. Loh, salah, saya jawabnya saingan ya. Mitra pasangan kerja lakan. Mitra kerja lakan. Mitra belum tentu saingan itu. Lucu aja ya jawabannya. 25 jemawa berarti ngangku congkak, baik. D. Salah lagi. Yang saya jawab apa? Lembut. Udah salah 3. Presensi berarti kehadiran, kepulangan. D. Benar. Nihil berarti kosong sama tidak ada. C. Salah. Tidak ada yang hadir. Kepulangan dong. Presensi kehadiran. Kepulangan bukan. Ada. Kok lucu ya? Presensi mana tadi? 26 D. Kepulangan. Kok lucu ya? 26 B. D. 27 nihil. 27 nihil. Saya jawabnya D. Ada. Saya jawabnya C. Penuh. Nihil itu bukan sedikit tapi kosong. Itu jawabnya ada. Saya salah ya saudara-saudara, maaf, udah salah 4 banyak sekali nih. Gimana ini mau lulus? Oke, nomor 28. Kelihatan enggak ya? Buyung, panggilan laki-laki, upik. Benar ya. Neo 29 berupa awalan berarti baru atau mutakhir berarti terakhir. C. 29 C. Benar. 30 hilaf berarti keliru. Jawabnya benar. E. Berarti salah 4. Banyak ya. Berarti kalau rata-rata salah 3, 70% ya. Oke, kita masih ada 20 soal lagi ya, kita lihat ya. 30 pembahasan 31 pembahasan dari amatir. Amatir itu kan ahli, jawabannya betul. Lawan katanya ya. Brilian lawan katanya dungu. B. Benar. Karena brilian itu ya cemerlang, pandai sekali. Kemampuan otak. Apakah saya cemerlang? 33
Ilusi, sesuatu yang hanya dalam angan-angan, hayalan, pengamatan tidak sesuai dengan penginderaan. Enggak kelihatan ya. Tidak dapat dipercaya atau palsu. Jadi ilusi sama dengan nyata. D, betul sekali. 34. Dogma berarti pokok ajaran tentang kepercayaan sebenarnya yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik dan tidak boleh dibantah, diragukan. Oh, salah saya berarti. Diskursus tadi saya jawabannya dogma itu dengan paksa. Salah saya. 35. Eklektik. Eklektik artinya berarti terbaik, memilih yang terbaik dari berbagai sumber. Berarti gradul, salah lagi. Deh, benar saya. Oh, nebak ya saya tadi ya. Tebak-tebakan berhadiah. Lebih baik nebak, dapat poin kalau benar. Kalau salah, nggak masalah, dapat 0 juga. Kalau TIU sama TWK ya. Kalau TKP jangan, harus yang benar-benar sesuai hati nurani. 36. Epigon berarti orang yang tidak memiliki gagasan baru dan hanya mengikuti jejak pemikir atau seniman yang mendahulunya. Oh gitu, penirima seniman. Berarti lawannya maestro, ini salah saya berarti. Punya epi. Galat berarti kekeliruan, kecacatan, cacat berarti sempurna. Salah lagi. Aduh, sudah 3 salah. 38. Manual berarti dengan tangan. Aduh, impulsif, salah lagi. Udah 4. Aduh. Kan dengan tangan berarti dengan mesin dong. Kok impulsif ya? Ini saya harus diperdebatkan lagi nih. Lugas berarti mengenai yang pokok-pokok yang perlu-perlu saja, bersifat seperti apa adanya. Lugu, tidak mencolok, tidak berbelit, tidak rumit. Jawaban E. Ini mungkin agak benar saya. Kelihatan nggak ini? E benar saya. Sekuler berarti duniawi atau kebendaan. Rohani, astaga. Atau keagamaan. Jawabannya ada agama juga. Atau kerohanian. Ya terus, aduh, ini nggak seimbang nih. Soalnya kan ada agama juga nih jawabannya. Berarti saya bisa aja bener dong. Pak satu, stagnan berarti berhenti. Bergerak. C. Tadi salah 5 saudara-saudara, banyak sekali. Wah, kacau ini. 42. Salah. Setem. Setelah, sesuai, sejelas, selaras. Oh, setem, selaras, setem. Bahasanya, aduh, saya kurang tahu. Sumbang jadi ya. Nah. Oke, nomor 44 kelihatan enggak ini? 43. Siau, kata siau berarti sudah tidak panas lagi. Kata air panas ingin kembali. Suhu panas deh. Salah lagi. Aduh, banyak yang saya tidak mengerti nih. B sama E, karakteristik umum. Benar saya berarti B. Rancu, campur aduk, kacau, teratur. Astaga, rancu itu campur aduk ternyata. Kacau. Iya. Wah, udah salah 3. Kacau. Wah, jangan gini dong. Ini kemunduran banget ini. Aduh guys, maafkan saya guys. Saya tidak menjadi contoh yang baik, tapi nggak apa-apa ya. Semoga kalian lulus ya. 46. Bejat, rusak, nyaman, sol sepatu. Oh, bisa juga masuk ke nyaman. Rusak tentang akhlak baik. Wah, kenapa 46 baik? Kok saya jawab sih? Hormat. Astaga, saya jawab, kenapa saya jawab hormat? Bejat ya. Skeptis, kurang percaya, ragu-ragu, yakin deh. Aduh, tadi
Tadi saya jawab skeptis apa ya? Jangan-jangan saya salah menginterpretasikan, bikin malu saya. Wah guys, maaf ya guys. Soliter sendiri kelompok. Bener dong. Astaga, yang salahnya udah salah 5. Transisi penetapan A benar. Ultima awal B benar. Astaga. Berarti kita hitung dulu ya guys. Nih kita hitung ya. Benar berapa, salah berapa. Kita hitung nih. 1 2. Kita hitung saya yang salah ya, yang salah nih, yang salah kelihatan nggak? Oke. Nih salah. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, banyak sekali. Benar, berarti cuman 21 ya? 31. Nah, wah guys, ternyata ini cuman kalau dibagi kan 31 soal benar, dibagi 50 soal salah. Wah, cuman 62% guys, kemunduran guys. Makin bodoh. Yang kemarin 74% guys. Aduh, kacau ini. Ya udahlah. Nanti kita mudah-mudahan dari matematika dan yang lain-lain kita benar ya. Nah, latihan lagi nih. Memang Antoni memang banyak itu tadi, banyak katanya yang nggak pernah kelihatan ya. Ini kelemahan emang ini. Oke lah. Nanti kita bahas lagi tentang verbal yang bahasa yang lain, analogi, silogisme. Nah, kalian follow ya, subscribe ya, ikutin terus channel-channel isi-isi video berikutnya ya. Sampai jumpa.